kembali bersama Kimipedia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan soal SBMPTN Kimia ya di tahun 2015, dimulai dari soal nomor 41. Tetapan kenaikan titik didih molal air adalah 0,52. Berarti ini adalah ketetapannya ya. Titik didih berarti adalah KB-nya. Larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl ke dalam 5 kg air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 190 gram MgCl2 ke dalam 5 kg air. Kedua senyawa tersebut terionisasi sempurna dalam air. Berarti keduanya merupakan elektrolit kuat. Perbandingan delta Tb larutan A terhadap delta Tb larutan B adalah, berarti kita masuk ke rumusnya nih. Delta Tb itu rumusnya adalah Kb kali M. Karena di situ ada larutan berupa elektrolit, berarti kita kalikan I. Karena yang ditanyakan adalah suatu perbandingan, berarti kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Berarti rumusnya adalah delta TBA sama dengan Kb kali M kali I per delta Tb larutan B sama dengan Kb kali M kali I. Dan bisa coret-coret ya. Sehingga jadi kita masukkan delta TBA adalah tinggal M kali I. A itu siapa? A itu adalah NaCl. Nah, M di sini molalitas ya, berarti gram per mr kali 1000 per miligram. Sehingga di sini massa dari si NaCl adalah 58,5 dibagi mr-nya adalah 58,5 dikali dengan 1000 dibagi miligramnya. Di situ 5 kilo ya, berarti kita ubah dulu 5.000. Jangan lupa dikali dengan I. I NaCl itu adalah 2. Karena NaCl terurai menjadi Na plus ditambah Cl min 1. Oke. Dibagi delta TBB sama dengan massa CmgCl2 190 per 95 190 dibagi 95 dikali 1000 dibagi 5000 juga ya, dikali I-nya. Nah, MgCl2 itu terurai menjadi Mg2 plus ditambah 2 Cl min 1 tambah 2 3. Nah, berarti kita masukkan di sini di 3. Sehingga ini bisa coret-coret ya karena sama. Kemudian delta TBA per delta TBB sama dengan 58 dibagi 58 itu 1 kali 2 berarti 2. Nah, di sini 990 dibagi 95 itu 2 ya. Berarti 2 kali 3 itu 6. Berarti 1/3. Sehingga perbandingannya adalah yang E. Selanjutnya adalah nomor 42. Sejumlah 200 ml larutan HCN 0,3 molar dicampur dengan 100 ml larutan KOH 0,3 molar. Ke dalam campuran tersebut ditambahkan 0,8 gram NaOH padat. Pada 25 derajat Celcius, pH larutan yang terbentuk adalah, di awal ada Cn dan KOH. Masing-masing diketahui molaritas dan volumenya. Berarti dari sini kita bisa bikin MRS dulu pada reaksi yang pertama. Kemudian selanjutnya ditambahkan NaOH. Berarti nanti ada reaksi yang kedua. Nah,
pH yang terbentuk adalah kita carinya saat reaksi yang kedua. Nah, berarti reaksi yang pertama apa nih? Reaksi yang pertama adalah reaksi yang pertama adalah HCN ditambah dengan KOH menghasilkan KCN ya, ditambah dengan H2O. Nah, kita cari dulu mol dari HCN. Tinggal M kali V ya. Berarti 0,3 dikali 0,2 nilainya 0,06. Sedangkan mol dari KOH nilainya adalah 0,3 dikali 0,1 berarti 0,03. Nah, ini kita masukkan ke data MRS. HCN-nya adalah 0,06, KOH-nya adalah 0,03. Nah, berarti pembatasnya adalah si KOH. Sehingga di sini juga 0,03 sama. Nah, di sini juga sama ya, karena koefisiennya pun sama. Nah, kemudian reaksi satu sudah, kemudian kita bikin reaksi yang kedua. Nah, dari reaksi yang pertama itu sisa si HCN, sisa garam, sama sisa air. Oke. Nah, berarti karena di sini ditambahkan lagi berupa NaOH, berarti pasti bereaksinya dengan si asam, berarti dengan HCN-nya. Berarti yang kedua juga sama, melibatkan si HCN ditambah NaOH menjadi NaCN ditambah air. Nah, kemudian kita MRS. Sebelumnya kita cari dulu mol dari si NaOH. Nah, diketahuinya adalah gram. Berarti cara mencari molnya gram dibagi mr. 0,8 dibagi 40. Berarti nilainya 0,02. Nah, HCN-nya di sisa kita tulis lagi 0,03, di sini 0,02. NaCN sama KCN di sini sifatnya sama karena mereka sama-sama garam. Nanti kita tulis. Nah, seperti ini. Berarti pembatasnya tetap yang NaOH ya, karena yang paling kecil. Nah, 0,01, 1. Sehingga di sini diingat kalau produk itu dia ditambah. Di 0,05, 0,05. Nah, sisanya apa? Sisanya mengandung HCN dan NaCN. Di mana HCN adalah asam lemah dan NaCN adalah suatu garam. Kalau sisa yang lemah dan garam, berarti kita memakai rumus buffer ya. Nah, buffernya di sini buffer apa? Karena sifat yang lemah adalah asam, berarti kita memakainya buffer asam. Sehingga tidak kita masukkan ke rumus sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol garam. Berarti K-nya diketahui ya. 5 kali 10 pangkat minus 10 dikali mol asamnya adalah 0,01 per 0,05. Ini kalau coret-coret 1/5 ya. 5-nya juga coret sehingga nilainya adalah 10 pangkat min 10. Berarti pH-nya adalah 10. Berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 43. Asam oksalat adalah asam berbasa 2, berarti punya atom H2. Sebanyak 10 ml larutan asam oksalat diencerkan dengan air sampai volumenya adalah 100 ml. Larutan ini digunakan untuk menitrasi 20 ml larutan NaOH 0,2 molar dengan indikator bromtimol biru. Bila titik akhir titrasi diperoleh saat volume asam oksalat mencapai 25 ml, maka konsentrasi larutan asam oksalat awal adalah, nah, di sini diketahui 10 ml larutan asam oksalat diencerkan dengan air sampai volumenya 100 ml.
masing-masing molaritasnya tidak diketahui. Nah, masih ingat ya rumus pengenceran? Berarti yang pertama kita pakai pengenceran M1V1 sama dengan M2V2, di mana M1-nya tidak diketahui, tapi V1-nya adalah 10 mili, M2-nya juga tidak diketahui, dan V2-nya adalah 100 mili. Nah, yang kita cari siapa? M1 atau M2? Nah, larutan ini digunakan untuk menitrasi. Berarti yang kita pakai adalah yang saat dia sudah diencerkan dengan air sampai 100 mili. Berarti yang kita cari adalah M2. Nah, di sini coret-coret bisa ya, tinggal 10. Sehingga M1-nya adalah jadi ke kiri ya. Jadi 0,1 M. Nah, kemudian selanjutnya dititrasi dengan larutan NaOH dengan indikator BTB. Bila detik akhir titrasi diperoleh saat volume asam oksalat. Nah, kalau titrasi berarti berbeda lagi dengan rumus pengenceran. Bedanya adalah kalau titrasi pakai valensi asam dan valensi basa. Seperti itu ya. Nah, berarti molaritas asam tadi kita menemukan 0,1 M. V-nya adalah 25. Valensianya berapa? Dikatakan berbasa 2. Berarti dikali 2. Karena total hanya 2. Nah, molaritas dari si NaOH-nya adalah 0,2 dikali V-nya adalah 20 kali valensi basanya, jumlah OH-nya 1. Oke. Nah, berarti nanti di sini M-nya adalah 4/5, sehingga nilainya adalah 0,8. Berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 44, suatu senyawa organik berwujud cair pada suhu kamar, berbau khas, dengan paraksitolen tidak menghasilkan endapan mengkilat, menyerupai cermin. Jika direduksi, menghasilkan suatu alkohol sekunder. Dan sering digunakan sebagai pelarut dalam industri. Senyawa organik tersebut adalah ada clue dengan paraksitolen tidak menghasilkan endapan. Yang dapat membedakan dia bisa bereaksi dengan tolen atau enggak itu adalah pasangan isomer aldehid dan keton. Nah, di sini sifat aldehid itu bisa direaksikan dengan tolens. Sedangkan jika keton itu tidak dapat ditambahkan dengan suatu tolens. Itu bedanya. Kemudian ada clue juga jika direduksi menghasilkan suatu alkohol sekunder. Nah, di sini alkohol sekunder 2 itu ya, ketika dioksidasi dia akan menghasilkan suatu keton. Nah, berarti udah pasti ya nih jawabannya adalah yang keton. Nah, keton penamaannya adalah alkanon. Sehingga jawabannya pasti adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 45. Suatu senyawa organik yang banyak mengandung disakarida dapat diperoleh dari hidrolisis pati dengan katalis asam maupun enzim terato. Campuran ini tersedia secara komersial dalam bentuk serbuk, tidak berasa, dan sering digunakan sebagai pengental sirup. Campuran senyawa ini adalah, ada clue berkaitan dengan disakarida. Nah, disakarida itu ada siapa aja? Disakarida itu ada 3 ya. Ada maltosa, ada laktosa, dan glukosa. Ada sukrosa. Nah, di opsi jawaban maltosa nggak ada ya. Berarti ini salah. Nah, berarti kita fokus ke sukrosa dan laktosa. Clue-nya adalah dapat digunakan sebagai pengental sirup. Pengental sirup berarti dia tingkat kemanisannya itu lebih tinggi atau sangat tinggi ya.
Nah, sedangkan berarti ini enggak ya? Antara laktosa dengan sukrosa yang memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi itu adalah yang sukrosa. Sedangkan laktosa itu manisnya manis susu biasa ya. Nah, sehingga pasti di sini jawabannya adalah yang B. Karena yang tingkat kemanisannya sangat tinggi dibandingkan dengan maltosa atau laktosa itu adalah sukrosa. Oke, seperti itu. Nantikan video-video pembahasan soal kimia selanjutnya hanya di Kimipedia.